البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa zakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-67, yaitu mengenai bantahan dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Yahud dan Nasara yang mereka sok tahu dan mengatakan Ibrahim alaihissalam adalah Yahudi atau Nasrani. Akhirnya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani. Namun beliau alaihissalam adalah hanifan muslima, adalah orang yang hanif dan muslim. Apa itu hanif? Artinya apa artinya? Apa itu hanif? Artinya orang yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Arabnya tahu, Indonesia harus tahu juga ya. Karena Indonesianya itu kan untuk menjelaskan. Kalau Arabnya ya memang bagus, tapi Arabnya dan Indonesianya upayakan juga dihafal. Jadi hanif itu adalah apa tadi? Artinya yang saya suruh ngapal itu bukan Arabnya ya. Kalau belum tahu Arabnya, Indonesianya ini penting. Tahu ya? Arabnya ini membantu saja ya. Barakallahu fikum. Apa itu hanif? Artinya dan berpaling. Barakallahu fikum, itu jangan sampai keliru ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah hanif muslim. Hanif adalah al-muqbilu 'ala Allahi al-mu'ridu 'amma siwah, yaitu hamba yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Itu makna hanif. Jadi kalau misalkan menghafal Arabnya, Indonesianya sertakan juga karena untuk menjelaskan. Karena sekarang kita bukan di Arab ya, di Indonesia. Jadi Arab itu bagus sekali, cuman Indonesianya upayakan tahu juga untuk menjelaskan. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lanjutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-68 dari surat Ali Imran. Perhatikan baik-baik ya. Ayat yang ke-68 ini adalah menjelaskan bahwasannya manusia yang paling bagus dan paling afdal adalah manusia yang senantiasa membenarkan akan kenabian Ibrahim alaihissalam dan mengikuti agamanya. Karena agama Ibrahim alaihissalam adalah agama tauhid. Barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi' millata Ibrahim hanifa," dan ikutilah agama Nabi Ibrahim hanifa, yang lurus, yang mana agama Nabi Ibrahim adalah agama yang mengajak apa? Untuk menghadapkan diri, berserah diri kepada Allah taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Perintah, "Wattabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah agama Nabi Ibrahim. Karena agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid. Dzurwatul muwahhidin, panutan di dalam masalah tauhid. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala berfirman,
Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya manusia yang paling afdal, yang paling khusus dan paling berhak untuk Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang-orang yang beriman dengannya dan membenarkan kerasulannya dan mengikutinya di atas agamanya. Dan inilah Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, beliau beriman dengannya, padahal Nabi, paham ya? Jadi Nabi Muhammad SAW beriman dengan kerasulan dan kenabian Ibrahim alaihissalam. Dan orang-orang yang beriman bersama beliau itu semuanya termasuk manusia-manusia yang afdal. Karena apa? Karena mengakui, mengimani kenabian dan kerasulan Ibrahim alaihissalam. Naam. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah Ta'ala adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Perhatikan baik-baik. Berkata ahli tafsir asabahumullah, inna haqqan nasi bi Ibrahim wa akhassahum bih. Sesungguhnya manusia yang paling berhak untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga orang yang paling khusus adalah alladzina amanu bihi wa sadaqu bi risalatihi wattaba'uhu 'ala dinih. Itu orang-orang yang beriman dengannya dan membenarkan kerasulannya, maksudnya risalahnya, dan mengikutinya di atas agamanya. Karena agama Nabi Ibrahim agama tauhid. Nah, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Nah, ikuti millah agama Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim alaihissalam memang di zamannya adalah ummah, adalah tauladan, adalah panutan di dalam apa? Barakallahu fikum. Nah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu adalah ummah, panutan, teladan. Nah, barakallahu fikum, qudwah, hanifa, dan beliau adalah hamba yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakun minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ikhwani fi din azzani wa jazakumullah, kita lihat di sini. Wa hadan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu bihi, dan inilah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dengannya. Jadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita semuanya tentang bahwasanya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja itu juga mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Maksudnya agama tauhid. Agama tauhid maksudnya ya. Karena agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang sempurna. Agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya, agama tauhid juga. Paham ya? Ajakan kepada at-tauhid, karena semua para nabi dan rasul diutus pada setiap umat untuk menyerukan apa? Tauhid. Untuk menyerukan apa? Tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan apa? Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Apa itu taghut? Nam kullu ma'ubida min dunillahi wa waradin. Setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia ridha. Ini kalau manusia. Adapun kalau globalnya, kullu ma'ubida min dunillah. Seluruh yang diibadahi selain Allah taala itu taghut. Paham ya? Batu, bulan, bintang, kuburan, bangunan-bangunan, pepohonan. Paham ya? Itu semuanya adalah taghut. Naam. Tapi kalau manusia ada catatan apa? Wa huwa radin, dalam keadaan dia ridha. Kita lihat barakallahu fikum. Wallahu waliyul mu'minina bihi al-muttabi'ina syar'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha menolong, melindungi orang-orang mukminin, orang yang beriman dengannya dan orang-orang yang mengikuti syariatnya. Jadi agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah syariat Allah Subhanahu wa taala dan ikutilah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena semakin kita berada di atas petunjuk dan menjaganya, semakin Allah Ta'ala memberikan petunjuk demi petunjuk. Paham ya? Dalam artian terus menerus Allah Ta'ala akan memberikan keistiqomahan. Nah, barakallahu fikum, di atas petunjuk yang benar tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum
taqwahum, dan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan pada mereka petunjuk dan ketakwaan. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Naam, zadahum huda ay zadahum. Na'am barakallahu fikum ilman wa fiqhan wa ma'rifatan fid din. Jadi ditambahkan kepada mereka ilmu dan tambahkan kepada mereka pengetahuan yang detail dalam masalah agama. Karena termasuk tanda-tanda kebaikan seseorang adalah manakala seorang hamba dipahamkan dalam masalah agama. Itu sumber kebaikan. Tapi kalau seorang hamba kok semakin jauh dari agama yang benar, semakin jauh dari Al-Qur'an was sunnah, enggak paham apa itu Al-Qur'an, apa itu as-sunnah, tidak paham apa itu na'am salat, zakat, puasa, intinya enggak paham masalah agama. Itu berarti tanda Allah taala tidak menghendaki padanya kebaikan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadisnya muttafaqun alaih, dari hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, apa itu? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah taala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah taala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan catatan yang penting. Beliau mengatakan walazimu dzalik anna man lam yufaqihullahu fid din lam yurid bihi khaira. Fayakunu at-tafaqquh fid din fardhan wal fiqhu fid din bi ma'rifatil ahkam syar'iyyah ma'adilatiha as-sam'iyyah wa man la ya'rifu dzalik lam yakun mutafaqqiha atau kama qala rahimahullah. Artinya kata beliau ketika membacakan atau menyebutkan hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah taala kehendaki pada seorang kebaikan, niscaya Allah taala akan pahamkan dia dalam masalah agama. Beliau mengatakan walazimu dzalik, berarti konsekuensinya, keharusannya, barang siapa yang Allah taala tidak pahamkan seseorang itu dalam masalah agama, Allah taala tidak menghendaki padanya kebaikan. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang justru tidak dipahamkan dalam masalah agama. Namun bagaimana caranya kok paham dengan agama itu, bagaimana caranya? Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yakunu at-tafaqqu fi din fardhan. Akhirnya karena biar paham dalam masalah agama, mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama fardhon, wajib. Paham ya? Jadi mencari ilmu itu wajib hukumnya. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah wajib atas setiap orang muslim, lelaki maupun wanita. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah dan hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Na'am barakallahu fikum. Kemudian Syekhul Islam mengatakan apa? Wal fiqhu fid din, dan memahami ilmu agama itu maksudnya bagaimana? Dengan cara apa? Bi ma'rifatil ahkam syar'iyyah, dengan mengetahui hukum-hukum syariat ini. Dari mana mengetahuinya? Dari dalil. Bi adillatiha as-sam'iyyah, dengan dalil-dalilnya yang as-sam'iyyah. Dalil dinamakan as-sam'iyyah karena didengar dan juga dilafadzkan, Al-Qur'an dan As-Sunnah maksudnya. Paham ya? Jadi mengetahuinya dengan apa tadi? Na'am barakallahu fikum, mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama bi ma'rifatil ahkam syar'iyyah, yaitu dengan cara mengetahui hukum-hukum syariat ini. Na'am barakallahu fikum ma'adillatiha as-sam'iyyah, bersamaan dengan apa? Dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa man la ya'rifu dzalik lam yakun mutafaqqiha. Dan barang siapa yang tidak tahu itu semuanya, enggak tahu apa itu Al-Qur'an, enggak tahu apa itu As-Sunnah, enggak mau mempelajari ilmu agama, lam yakun mutafaqqiha. Dia tidak dikatakan orang yang mutafaqqiha, tidak dikatakan orang yang memperdalam ilmu agama. Jadi harus ada gerakan. Karena ilmu sebagaimana sebutkan para ulama apa? Nam la yunalul ilmu bi rahatil jism atau bi rahatil jasad. Dalam riwayat yang lain, la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan badan yang santai-santai. Pasti yang namanya orang mencari ilmu itu ada yang namanya capek, letih. Paham ya? Capek, letih, terkadang butuh pengorbanan, perjuangan, melakukan rihlah, menempuh perjalanan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu yang namanya ilmu seperti itu. Karena bisa dikatakan wallahu alam hampir tidak ada orang dilahirkan langsung berilmu gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Melainkan apa? Melainkan harus melalui proses. Melalui proses, yaitu mencari ilmu tadi itu, barakallahu fikum. Karena apa? Karena mencari ilmu termasuk salah satu wasilah perantara untuk orang itu mendapatkan ilmu. Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi siapa itu?
Nabi Khadir alaihissalam, barakallahu fikum, itu juga termasuk dalil yang dipakai oleh para ulama bahwasanya mencari ilmu itu tidak pandang bulu. Terkadang walaupun ini sama-sama nabi, bayangkan, sama-sama nabi, tapi karena nabi yang satunya memiliki ilmu yang lebih daripada nabi yang satunya, Nabi Musa alaihissalam tidak segan-segan untuk mencari ilmu kepada Nabi Khadir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Jadi ilmu itu, nah barakallahu fikum, pada asalnya adalah apa? Yu'ta wa la ya'ti. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Aslinya ilmu itu didatangi, ditempuh, bukan mendatangi. Nah, sekarang di zaman-zaman yang antum saksikan, sekarang ilmu sudah datang, orang enggak datang. Paham ya? Ilmu sudah mendatangi, orangnya enggak datang. Zaman dahulu enggak. Zaman dahulu orang rehlah pergi berbondong-bondong. Para ulama bisa dilihat dalam kitab-kitab syiar ya, Syiar A'lamun Nubala, nah barakallahu fikum, atau yang lainnya mengenai perjuangan para ulama terdahulu. Mereka rehlah pergi jauh dalam rangka mencari ilmu. Paham ya? Kendaraannya sederhana, ada yang mungkin jalan kaki, ada yang mungkin naik kuda, seperti itu. Nah barakallahu fikum, yang jelas barakallahu fikum, sekarang kalau kita perhatikan fasilitas sekarang ini lebih canggih dan lebih mudah untuk dijangkau. Oleh karena itu jangan sampai kita patah semangat, harus semangat barakallahu fikum di dalam mencari ilmu, karena ilmu aslinya apa? Yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, ini sekedar cuplikan bahwasannya na'am Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda seorang hamba itu dikehendaki padanya kebaikan adalah manakala seorang hamba difahamkan dalam masalah ilmu agama. Ilmu dunia itu gampang nyusul. Paham ya? Dengan berjalannya waktu, hari demi hari, dia akan bisa dan tahu. Karena langsung terjun. Tapi kalau ilmu agama harus diproses, dipelajari, direnungi, dipahami, diamalkan, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu disebutkan para ulama, na'am ma ahsanad dunya wad din idza istama'a. Terus la barakallahu dunya bila dini. Artinya alangkah indahnya kalau agama dan dunia itu bisa bersatu. Itu indah banget kalau bisa bersatu. Tapi kalau enggak bisa bersatu bagaimana? Kedepankanlah akhirat, dunia menyusul. Mesti menyertai. Kata beliau apa? La barakallahu dunya bila dini. Enggak ada berkahnya dunia tanpa agama. Jadi kalau kita mau mencari dunia, jangan sampai lupa agamanya. Itu maksudnya. Karena kalau cuma dunia tanpa agama enggak berkah. Walaupun hasilnya banyak, walaupun hasilnya melimpah, walaupun hasilnya sampai apa? Mengalir, paham ya? Tapi enggak ada berkahnya kalau tanpa agama. Karena agama ini sebagai mizan, timbangan. Antum ketika mencari dunia, bermuamalah masalah dunia, kalau enggak punya agama, enggak ada timbangan. Ini halal atau haram terjang saja, yang penting dapat hasilnya. Enggak seperti itu. Tapi kalau antum tahu masalah agama, kita tahu masalah agama, masalah hal ini yang halal-halal, yang haram-haram, akan menjaga jarak. Oh ini haram, riba, tinggalkan. Oh ini penipuan, tinggalkan. Walaupun hasilnya banyak. Kenapa sih? Karena barokah itu datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Al barakatu minallah. Barokah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu bukan dinilai banyaknya hasil yang dia dapatkan, tapi apa? Adanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu, itulah barokah. Karena barokah definisinya apa? Barokah apa definisi barokah? Kita lewati semuanya apa? Apa? Antum? Naam, subutul khairil ilahi fi syai'. Itu barokah. Subutul khairi al ilahi fi syai'. Tetapnya, terus-menerusnya adanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu itu namanya barokah. Walaupun sedikit. Halal, paham ya? Walaupun sedikit, misalkan sehari, sepekan, sebulan hasilnya cuma sedikit tapi barokah itu lebih apa? Kita harapkan daripada banyak tapi apa? Tidak berbarokah. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, karena banyak ikhwah dan saudara-saudara kita yang cerita yang mereka semulanya kerjanya di bank. Nah, dia hasilnya mungkin sebulan bisa bukan dikatakan ratusan ribu, jutaan. Paham ya? Tapi mereka merasa enggak tenang dengan memegang harta riba itu. Bayangkan. Tapi orang-orang yang penjual sayur, jual tempe, tahu, paham ya? Jual buah-buahan misalkan ya, itu walaupun hasilnya tidak seberapa tapi tenang. Karena apa? Karena diiringi dengan apa? Yakin itu halal itu ya. Nah, itu perlu diperhatikan karena yang namanya barokah tadi apa? Subutul khair al-ilahi fi syai'. Tetapnya sebuah kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Paham ya? Nah, kebaikan itu dikatakan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa meletakkan kebaikan pada sesuatu manakala itu sumbernya dari yang halal. Paham? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Jadi di dalam kita mencari ma'isyah kehidupan sehari-hari upayakan mencari yang halal. Walaupun hasilnya sedikit enggak masalah, tapi barokah. Paham ya? Nah, kalau sudah berbarokah insyaallah taala bisa dikatakan tenang. Paham ya? Tapi kalau hasilnya itu walaupun banyak tapi tidak barokah, enggak tenang. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-69, nanti kita tutup ayat yang ke-70 karena biar pas sampai di bawah itu, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-69 dari surat Ali Imran ini mengenai angan-angan orang-orang Yahud dan Nasara. Jadi orang-orang Yahud dan Nasara berangan-angan untuk menyesatkan kaum muslimin. Berangan-angan untuk apa? Menyesatkan kaum muslimin. Nah, dari agama Islam. Berupaya semaksimal mungkin, dan ini sudah bukan perkara yang asing lagi ya. Karena Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahud dan Nasara itu tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah tenang sampai engkau mengikuti agama mereka, bayangkan. Jadi bagaimana caranya berupaya untuk apa? Merusak kaum muslimin mengikuti agama mereka. Terkadang dengan cara pakaian, dengan cara gaya potongan cukuran rambut itu ya, berbentuk ini dan itu. Ada yang bentuknya apa itu namanya? Underbrown atau apa itu ya, miring-miring itu ya. Nah, misalnya jangan diikutin. Nah, cukur ya cukur yang biasa. Jangan cukuran apa yang dilarang itu namanya? Khaza'. Paham ya? Khaza' itu dicukur sebagian, tinggal sebagian. Sini bersih, sini panjang misalkan. Sini bersih, wah sini panjang kayak nah itu. Anak-anak pang itu ya, hati-hati ya. Hati-hati, na'am barakallahu fikum. Yang jelas orang Yahud dan Nasara itu berupaya semaksimal mungkin untuk menyesatkan kaum muslimin dari agama Islam. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan pertolongan. Bagi siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, justru mereka tidak akan menyesatkan kecuali mereka sendiri. Paham ya? Dan itu harus kita yakini. Karena Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quranul Karim, yang penting kita menjaga diri, membentengi diri dari perkara-perkara yang tadi itu. Perkara-perkara maksiat kita hindari, perkara-perkara yang ada unsur tasyabuh menyerupai orang kufar kita hindari. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kalian orang yang sesat itu apabila kalian berada di atas petunjuk. Jadi selama kita berada di atas petunjuk, orang-orang yang sesat itu enggak akan membahayakan kita. Justru membahayakan mereka sendiri gitu loh istilahnya. Kalau kita berada di atas petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian berada di atas petunjuk. Karena selama berada di atas petunjuk dan kita menjaganya, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan akan didatangkan kepada kita ketakwaannya. Mahum insyaallah ya, kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ada sekelompok dari kalangan ahlu kitab. Siapa ahlu kitab? Al-Yahud dan Nasara. Ahsan. Nah, jadi ada sekelompok dari kalangan ahlu kitab, mereka berkeinginan, berangan-angan kalau seandainya mereka bisa menyesatkan kalian semuanya. Tapi wa may yudilluna illa anfusahum, tapi tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri. Karena Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Nah, kemudian wa may yash'urun, dalam keadaan mereka tidak merasa. Jadi mereka itu ingin menyesatkan kaum muslimin dari agama Islam, namun justru mereka itu sendiri apa? Mengenal diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak terasa. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah. Tamannat jama'atun minal yahud wan nasara, perhatikan baik-baik, telah berangan-angan sekelompok dari kalangan Yahud wan Nasara, law yudillunakum ayyuhal muslimun anil Islam. Kalau seandainya mereka mampu menyesatkan kalian wahai segenap kaum muslimin dari agama Islam, wa ma yudilluna illa anfusahum wa atba'ahum, namun ternyata tidaklah mereka menyesatkan
kecuali diri-diri mereka sendiri dan pengikut-pengikut mereka. Wa ma yadruna dzalik wa la ya'lamuna. Dalam keadaan mereka tidak tahu dan tidak mengetahuinya. Seperti itu. Jadi memang mereka berangan-angan terus bagaimana caranya menyesatkan. Nah, dengan cara talbis. Talbis itu menyamarkan, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, itu hati-hati. Nah, oleh karena itu Allah Taala memberikan peringatan dalam Al-Qur'anul Karim mengenai perbuatan orang-orang apa? Ahlul kitab. Yaitu suka mentalbis, menyamarkan yang hak itu batil, yang batil itu hak, itu hati-hati. Nah, padahal yang hak itu benar hak, yang batil batil, tapi disamarkan sama dia. Disamarkan kemudian menyembunyikan al-haq biar nampak yang batil gitu. Dalilnya mana? Naam ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian menyamarkan al-haq itu dengan kebatilan? Jadi menyamarkan itu seakan-akan hak itu batil itu ya. Nah, disamarkan oleh mereka. Padahal apa? Padahal yang hak itu hak, yang batil batil. Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, dan kalian sengaja menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ini adalah sunnatul yahud. Adalah sunnahnya, perilakunya, jalannya orang-orang ahlu kitab. Hati-hati. Jadi membikin kabur, yang hak itu dibilang batil, yang batil dibilang hak, itu hati-hati. Harus kita mengatakan hak itu hak, walaupun apa? Pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Nah, mafhum insyaallah ya. Jadi yang hak itu hak, yang batil itu batil. Oleh karena itu kita senantiasa diberikan arahan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa. Apa doanya itu? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang hak itu hak dan berilah kami karunia untuk mengikutinya, dan tampakkanlah kepada kami yang batil itu batil dan berilah kami karunia rezeki agar kita bisa menjauhinya. Doa yang sangat bagus. Jadi samping doa yang sering kita baca itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, disambung lagi doa ini juga. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Paham itu ya? Itu doa yang sangat bagus. Nah, doa yang sangat bagus agar kita senantiasa diberikan taufik dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bisa melakukan dua-duanya tadi itu. Bisa mengerjakan yang hak dan menjauhi yang batil. Ikhwani fid din azzani wazakumullah. Naam, jadi mereka dalam keadaan seperti itu enggak mengetahui, enggak merasa, padahal mereka sendiri tersesat. Naam. Jadi mereka orang-orang ahlu kitab, kebiasaan mereka adalah apa? Taklibul haqa'iq. Apa taklibul haqa'iq itu? Memutarbalikkan fakta. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Dan ini banyak kisahnya ya, dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah banyak sekali kisahnya. Tentunya barakallahu fikum penyebutannya pada waktu yang lain. Seperti kisahnya orang Yahud dan Yahudiyah yang berzina, bagaimana kisahnya, bikin talbis, yang hak ditutup-tutupin biar enggak nampak, atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Berikut yang terakhir, ayat yang ke-70. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Inilah kebiasaan orang-orang ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalian menyaksikan, dalam keadaan kalian mengetahui, menyaksikan, mengilmui, tapi menentang. Jadi mereka itu bukannya enggak meyakini, itu yang benar, tapi menentang, membangkang, menolak gitu ya. Meyakini itu yang benar, cuman menolak, menentang, membangkang tadi itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, ya ahlat Taurat wal Injil, wahai orang-orang yang diturunkan kepada kalian Taurat dan Injil, maksudnya al-Yahud wan Nasara. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Zabur kepada Nabi siapa? Zabur. Zabur diturunkan pada Nabi siapa? Daud alaihissalam. Injil kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jangan sampai lupa nih ya. Al-Quran kepada Nabi siapa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham itu ya? Jangan sampai lupa ya. Itu sering diulang-ulang karena biar enggak lupa. Barakallahu fiikum. Kita lihat di sini.
Wahai orang-orang yang telah diturunkan pada kalian Taurat dan Injil, lima tajhaduna ayatillahi allati anzala ala rusuli fi kutubikum? Kenapa kalian justru menentang, mengingkari ayat-ayat Allah yang telah diturunkan kepada rasul-rasulnya di dalam kitab-kitab kalian? Berarti dalam kitab mereka ada gitu loh. Mereka menentang, membangkang, menolak, padahal mereka meyakini itu ya benar. Wa fiha, di dalamnya padahal ada anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwar rasul al-muntadhar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang ditunggu-tunggu. Naam. Wa anna ma ja'akum bihi huwal haq, dan bahwasanya apa saja yang dibawa Rasulullah kepada kalian itu yang benar. Wa antum tasyhaduna bidzalik, dalam keadaan kalian menyaksikan hal tersebut. Walakinnakum tunkirunahu, akan tapi kalian mengingkari hal tersebut. Jadi jangan sampai kita semuanya terkena penyakit atau terpetik pada benak-benak kita untuk mengikuti langkah-langkah orang-orang ahlul kitab, yaitu pandai memutarbalikkan fakta, pandai membuat talbis, penyamaran hak itu dibilang batil, yang batil itu dibilang hak. Ya ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, al-yahud wa nasara, kenapa kalian justru memutarbalikkan fakta, menyamarkannya hak itu dengan kebatilan, dalam keadaan kalian apa? Mengetahuinya. Kemudian kenapa kalian menyembunyikan al-haq wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengilmuinya? Itu adalah sunnatul yahud atau sunnatul ahli kitab. Nasallahu as-salamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin.